Blogging sudah menjadi profesi dari beberapa orang dan menjadi kebutuhan untuk memperoleh informasi. Artinya, blog ini sangat penting di kehidupan kita. Blogging dalam masa awal internet sudah ada, namun seiring berkembangannya zaman, terdapat perubahan yang lebih menyesuaikan dari sisi penulis dan juga pembacanya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengapa Web3 lebih unggul daripada Web2 dalam hal blogging dan memperkenalkan platform untuk membuat konten dan monetisasinya. Tapi sebelumnya, mari kita jelajahi apa itu perbedaan dari Web2 dan juga Web3. Oke, let's go! Web2, generasi internet saat ini. Web2 mengacu pada era internet saat ini, yang terutama menampilkan platform terpusat seperti Google, Facebook, dan YouTube. Web2 menawarkan kenyamanan, beragam konten, dan efek jaringan, tetapi memiliki beberapa kelemahan seperti sentralisasi, monetisasi, dan masalah keamanan. Sentralisasi adalah ciri khas dari Web2, di mana otoritas pusat atau perantara memiliki kendali atas konten dan data penggunanya. Monetisasi bergantung pada iklan atau langganan yang berpotensi mempengaruhi kualitas dari kontennya. Keamanan menjadi perhatian karena data disimpan di server yang terpusat, rentan terhadap peretasan dan juga pelanggaran data. Web3 generasi internet masa depan atau berikutnya. Web3 mengandalkan teknologi blockchain dan juga smart contract. Era ini memperkenalkan desentralisasi, otonomi penggunanya, dan inovasi. Namun, masih banyak tantangan yang ada di Web3, termasuk masalah usabilitas, skalabilitas, dan juga kepatuhan dari regulasi. Desentralisasi adalah ciri khas Web3, di mana menghilangkan ketergantungan pada otoritas pusat untuk pengelolaan konten dan juga keamanannya. Otonomi pengguna memperdayakan penggunanya untuk memiliki kendali penuh atas identitas, aset, dan data mereka tanpa perantara. Inovasi memungkinkan pengguna untuk membuat dan menggunakan aplikasi canggih seperti DeFi dan media sosial yang terdesentralisasi. Usabilitas menjadi perhatian karena Web3 masih dalam tahap awal perkembangannya dan memerlukan keahlian teknis tertentu yang dimana mempersulit orang non-teknis untuk mengadopsinya. Nah, untuk masalah skalabilitas muncul karena jaringan harus mengakomodasi lebih banyak pengguna dan juga data. Untuk masalah kepatuhan regulasi, mungkin muncul saat platform Web3 menavigasi kerangka hukum yang sangat beragam. Nah, sekarang mari kita eksplorasi bagaimana blogging berbeda di Web2 dan juga Web3 serta memperkenalkan contoh-contoh platform untuk pembuatan konten dan monetisasinya. Blogging di Web2. Medium adalah platform blogging Web2 yang sangat populer, yang dimana menyambut semua orang untuk menulis dan juga membaca beragam cerita di sana. Meskipun menawarkan konten yang berkualitas, audiens yang luas, dan peluang monetisasi, platform ini memiliki keterbatasan tertentunya. Yang pertama, kontrol. Medium mempertahankan kendali penuh atas konten penulisnya. Yang kedua, pendapatan. Penulis harus berbagi 50% dari pendapatan mereka. Yang ketiga, kepemilikan. Konten dimiliki dan disimpan oleh Medium di server yang terpusat. Platform lainnya ada Substack, memperdayakan siapapun untuk menulis dan menerbitkan newsletter. Meskipun menawarkan kesederhanaan, kebebasan berkreasi, dan juga opsi monetisasi, platform ini juga menghadapi beberapa tantangannya. Yang pertama, persaingan. Substack memiliki banyak penulis sehingga terdapat persaingan yang sangat ketat. Yang kedua, penemuan. Platform ini tidak memiliki sistem penemuan yang sangat kuat. Yang ketiga, pendapatan. Substack mengambil 10% dan juga biaya pemrosesan sebesar 3% dari pendapatan si penulis.
blogging di Web3. Di ranah Web3 terdapat beberapa platform yang memungkinkan penggunanya untuk menulis, menerbitkan, dan memonetisasi kontennya secara desentral dan juga otonom. Contohnya adalah Mirror dan juga Paragraph. Mirror adalah platform yang memungkinkan siapapun untuk menulis dan menerbitkan cerita tentang berbagai topik, serta membuat token dan monetisasi kontennya sendiri. Platform ini memperjuangkan kepemilikan konten, interaksi komunitas, dan juga monetisasi. Yang pertama, kepemilikan. Mirror memberikan penggunanya kepemilikan penuh atas kontennya dengan menyimpannya di blockchain yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Yang kedua, komunitas. Komunitas mendorong kolaborasi antara penulis dan juga pembaca melalui berbagai alat dan juga fitur. Yang ketiga, monetisasi. Penulis memiliki kendali penuh atas monetisasinya dengan membuat dan juga bisa dalam cara menjual token dalam konten. Namun, Mirror masih dalam tahap pengembangan, di mana mereka memerlukan beberapa keterampilan teknis untuk bisa menggunakannya. Masalah skalabilitas dan tantangan regulasi juga mungkin kapan hari bisa jadi muncul. Di sisi lain, Paragraph adalah platform yang memungkinkan siapapun untuk menulis dan menerbitkan konten singkat tentang berbagai topik serta mendapatkan imbalan kripto. Platform ini menawarkan kesederhanaan, keterlibatan, dan monetisasi, tapi juga menghadapi beberapa kesulitan. Yang pertama, kesederhanaan. Paragraph sederhana dan juga mudah digunakan karena memiliki interface yang minimalis dan juga intuitif. Kedua, keterlibatan. Paragraph memiliki sistem bermain yang memberikan imbalan kepada para penulis dan juga pembacanya atas partisipasi dan kontribusi mereka, di mana itu akan dinilai menggunakan berbagai metrik. Yang ketiga, monetisasi. Penulis dapat menghasilkan imbalan kripto dari kontennya berdasarkan keterlibatan dan juga kualitas dari kontennya. Namun, Paragraph juga masih dalam tahap awal pengembangan dan mungkin tidak se-user-friendly dan mudah diakses seperti platform-platform Web2 lainnya. Platform ini juga mungkin menghadapi masalah skalabilitas karena berjalan di atas jaringan Binance Smart Chain yang cepat tetapi terpusat. Masalah regulasi juga mungkin muncul di kemudian hari karena mungkin tidak mematuhi hukum atau aturan yurisdiksi atau otoritas yang berbeda. Nah, jika kalian mencari referensi yang lain, kalian juga bisa blogging di internet komputer. Oke, sekarang mari kita lihat contoh dari platform untuk blogging di Web3 yang berjalan di jaringan internet komputer. Salah satu platform untuk blogging di internet komputer adalah Nuance. Nuance memungkinkan siapapun untuk menulis dan menerbitkan konten panjang tentang berbagai topik, dan juga kalian bisa membuat token serta monetisasi kontennya. Nuance menawarkan berbagai manfaat bagi para blogger seperti kepemilikan, komunitas, dan monetisasi. Namun, Nuance juga memiliki tantangan dan juga hambatan bagi para blogger seperti masalah keterjangkauan dan juga regulasi. Nuance memberikan para penulis kepemilikan penuh atas konten mereka dan juga data mereka. Karena Nuance menyimpan di internet komputer yang merupakan jaringan yang didistribusikan dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Nuance juga memberikan para penulis akses penuh ke komunitas dan menjalin hubungan mereka karena memungkinkan mereka berinteraksi dan berkolaborasi dengan para pembacanya serta para penulis lainnya. Dengan menggunakan alat dan fitur ini seperti komentar, voting, tips, dana bersama, dan juga pelelangan. Nuance memberikan para penulis kendali penuh atas monetisasinya karena memungkinkan mereka membuat dan juga menjual token yang dimana merupakan aset digital yang akan mewakili nilai dan kepemilikan dari konten mereka. Namun di sisi lain, Nuance masih dalam tahap awal pengembangannya dan mungkin tidak se-user friendly dan mudah diakses seperti platform Web2 lainnya. Nuance mungkin memerlukan para penulis untuk memiliki keterampilan dan juga pengetahuan teknis seperti penggunaan dompet kripto, pengelolaan kunci pribadi, atau interaksi dengan smart contract.
Nuance juga mungkin menghadapi masalah regulasi karena mungkin tidak mematuhi hukum atau aturan dari yurisdiksi atau otoritas yang berbeda. Namun, saya yakin bahwa tantangan ini akan teratasi seiring berjalannya waktu. Nah, seperti yang kalian lihat, blogging di Web3 lebih baik daripada Web2 karena menawarkan lebih banyak manfaat dan lebih sedikit kekurangan bagi para penulis dan juga si pembaca. Platform Web3 lebih terdesentralisasi, otonom, dan juga inovatif, sementara platform Web2 lebih terpusat, di mana kadang membatasi dan mengeksploitasi. Nah, kembali lagi, apapun platform yang kalian gunakan, itu akan menyesuaikan apa yang kalian butuhkan, dan juga tujuan kalian apa di awalnya. So, gimana tanggapan kalian mengenai blogging di Web3? Apakah kedepannya orang-orang akan beralih dari blogging di Web2 hingga ke Web3? Atau kalian sudah pernah blogging menggunakan platform-platform di atas yang saya sebutkan tadi? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian mengenai blogging di Web3, gimana sih experience-nya? Dan selamat mencoba buat kalian para blogger di luar sana ataupun para pembaca di luar sana untuk mencoba beralih ke Web3. So, segini aja video untuk malam hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!